Ini kopi. Kopi ya? Kopi. Pada diusir dia. Kue A angka contreng saya. Jadi buat saya nanya nih ke dia. Apa? Waktu emak meninggal. Nah, ini gitu. Iya. Anak ada kecewa aku jadi. Memang sulit ambilkan untuk untuk perubahan itu. Memang harus didahului berubah cara berpikir. Nah, yang sulit itu merubah cara berpikir itu, memang. Oh, Ya. terus lanjut. Jadi Tubai, saya aku jenuh. Nyak dia ngahalu ini, ngahalu koran, nemu koran di simpang 3 Kota Batu. Kas bungkus ni martabak, nama sebuah kas martabak. Oh, Jadi aku baca berita yang nyeleneh itu, wah, ada satu di India itu, di Indonesia. Angkawat sidik jari ya. Rupanya di India, di sapi, di Jawi juga kesidik itu. Buat sidik itu. Ya beda-beda. Video kami kan sidik jari kan beda-beda satu orang dengan orang lain. iya. Kemudian yang kedua nih, di Amerika itu dulunya setiap ada kematian itu ada jenazahnya ditaruh di rumah duka. Jadi ditangis rame-rame, ditangis. Datang satu nangis ya kesedihan. Iya. Akhirnya gak ada yang surupan segala macam. Kalau ada kamu pun siapa sampai sedih buat mak, emang? No. Pun senang pun sedih. Buat mak. Jadi akhirnya para pakar-pakar mereka itu bagaimana merubah cara berpikir. Setiap yang namanya kehilangan pasti menyedihkan. Ini kamu hilang sebelah orang sedih, apalagi hilang emak, hilang istri, hilang keluarga, kematian. Sedangkan mati itu pasti. Iya. Nah, jadi para pakarnya itu berubah cara berpikir lah. Akhirnya rumah duka itu, biasanya jenazah ditaruh di rumah duka, diberi musik-musik yang sedih dibalik lah sama pakar-pakar. Jadi peti jenazah tadi malah dikasih penari telanjang, dikasih musik-musik yang menghibur. Coba lah pakai akal, jangan pakai perasaan. Ya artinya orang kehilangan emaknya, istrinya, anaknya, dan lain-lainnya kan sedih. Orang sedih itu kan butuh dihibur, biar hilang kesedihan. Kita terbalik, makanya waktu emak tinggal sama malam tigo, ada kecewa dan ruangan. Ompok Niko yang keroke yang mungkin kan. Ya orang udah mati, gak bisa hidup lagi walaupun kita nangis juga, benar gak? Enggak akan bakal hidup lagi. Sedangkan kesedihan itu penyebab penyakit, penuaan dini, bahkan kematian dini. Kalau sering bersedih lebih cepat tuanya, lebih cepat matinya, lebih cepat sakitnya. 90% penyakit itu penyebabnya jiwa kan. Ya, sering bersedih, sering berkeluh kesah, nyerita buntung dan lain sebagainya. Kalau bahasa kajian tingkat dalamnya, tingkat tingginya, nah itulah nyanyian penduduk neraka. Tapi kalau orang banyak nggak bisa nyambung, susah, nggak bisa. Orang ketawa, senang, bahagia itulah nyanyian penduduk surga. Karena orang banyak itu begitu.
berpikir bahwa surga neraka itu nanti setelah mati. Enggak salah di ajaran agama itu benar. Kenapa ada siksa kubur, kenapa ada neraka, dan biar kita usaha yang rajin, berlaku yang baik selagi hidup. Itu aja yang makanya mak meninggal. Kau nyawa peningguangan, nyawa stres, mak meninggal dia malah nyanyi. Ya udah tahu kita telepon mak pasti sedih, kita sedih kok. Kesurupan gitu, ya. Iya, Iya, orang sedih itu bagaimana digembirakan, bagaimana dihibur. Orang butuh itu aja duitmu, orang lapar itu aja makan menganmu. Kamu ya selamat, jingan kadang-kadang hebat. Cuman itu yang sulit. Kalau kita benturan dengan kebiasaan lama atau orang banyak, kafir, sesat, kaya, orang itu nggak berpikir. Ya susah memang, udah aku bilang, kalau nggak ada kekuatannya sulit, karena kita kan masih tetap kalah dengan perasaan-perasaan, dengan keinginan hati. Ini akan dikasih kekuatan. Kalau mau tahu kita, tapi di penghujung zaman ini manusia udah kalah dengan jin, artinya akal udah kalah dengan hati. Iya kan? Kalau sudah mati, baru ditangisi, didoakan, disembelihkan sapi, dan lain sebagainya. Selagi hidup, hasut iri dengke, betul koran daida. Benar kan? Dunia udah terbagi, ada di jin. Inilah penghujung zaman itu, manusia sudah terkalahkan dengan jin. Jin itu nggak ada wujud makhluk. Hanya ya tempatnya di hati, tapi ya mempengaruhi buruk keinginan hati dan perasaan. Sehingga kita dimati-mati, mati-matiana, mati-mati. Tambah sedih mo, nek. Nah, bahan bukan. Dan jual darah, jual sabah. Kalau esok juga sedih, bahan. Jin di bahasa Ipajin, bahasa Arab, api bahasa Yunani, api bahasa Jakarta. Kalau Sanskerta. kalau kita yang mengakui, kalau kita belajar dari ya katakanlah nyenggol-nyenggol agama ya, ya di kitab-kitab itu kan jelas al-jin ya, berarti sumbernya bahasa Arab kan. Bahasa Arab ya, kita ini juga dari Arab kan, Habib Tenggawa sejak Arab. Karena jadi Adam dan Hawa ya. Konon katanya Adam dan Hawa itu dari Arab. Katanya kita ngajak ngiyum. Mana kan? Ya jadi kita ini juga turunan Arab, turunan Adam sama Hawa. Masuk akal kan? Kita ngajak ngiyum dia. Adam suka wah. Lain turunan Adam suka, artinya ada maaf alhamdulillah. Itu sumber nih, bibit lahan. Bibit lahan. Betulnya Adam itu bibitnya manusia. Bibitnya manusia dikatakanlah Adam, lahannya dikatakan Hawa. Yang namanya Nabi itu pembina umat. Kalau baru Adam sama Hawa, besok pun nak dibina. Masuk akal ya? Masuk akal. Cuma jangan jawab untuk kafe aja iyo. Jangan ya. Ya, ngeci ibadah. Berarti Adam dan Hawa itu adalah sebuah biasa. Ya, biasa. Bibitnya manusia namanya Adam, lahannya disebut Hawa. Ya. Banyak sebetulnya. Karena senyawa dari Nabi itu juga yang mempengaruhi zaman Adam, kan? Ya. Bilang, namanya Nabi itu bahasa Arab, ini pembina umat. Umat itu artinya orang banyak, membina orang banyak ke jalan Allah, artinya jalan yang baik. Engkau di rumah kami membina orang banyak ke jalan yang benar. Benar itu artinya ya usaha yang rajin, makanan, minuman, perbuatan yang tidak merusak diri, merugikan, menyakiti diri dan orang lain. Kan seperti itu. Benar. Ya. Nah, zatnya benar, zatnya suci, rajin disebut Allah. Benar iya, banget dah ini tuh kata doanya jauh. Nah, iya kapan? Betul. Seperti Dajjal itu juga kan. Hanya istilah dalam kata, nggak ada wujud makhluk yang hidup ke bawah milo-milo. Nggak. Kalau manusia, matanya dua kan.
Artinya dia bisa lihat sisi negatifnya, sisi kurangnya, sisi salahnya apa, sisi benarnya, sisi positifnya apa. Karena matanya dua. Makanya Dajjal itu dilambangkanlah dengan mata satu, kasih mata. Mana ngelihat saya salah, anak itu aja maka kalau jauh, di posisi busuk, karena kan? Iya, makanya Dajjal itu diistilahkanlah matanya satu, cuman ngelihat kejelekan, kekurangan negatifnya orang lain aja. Itulah Dajjal kan, hanya istilah dalam kata. Di manusia ya matanya dua, mana? Kecuali mataku 4. Nah, kita turun dari Semino. Cuma tempat. Kacamata ini kan masuk dalam bahagian pelindung kehidupan. Ya, pelindung kehidupannya mata dari gangguan alam yang datang dari luar. Itu tiba-tiba mengingok legum atau lalap kan? Atau ranting, makanya pelindung kehidupan juga ini, pelindung kehidupannya mata kan? Di samping keindahan. Karena ya indah. Kalau kita ada pakai gelang, pakai kacamata, pakai cuek, rokok Samsung, Selaso punya kita separuh, punya Popo separuh, ya. Itulah keindahan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi dia adalah rasa keindahan. Masuk akal? Ya sudah, coba lihat kalau nyiler-nyiler itu memandang itu. Ya karena keindahan sudah harus dinikmati. Keindahan itu harus dinikmati, indah ciptaan Tuhan itu. Untuk apa? Untuk dinikmati, biar kita indah hidup kita. Kan seperti itu. Jangan berpikir negatifnya terus. Melihat nenek balak, paham pasar indah, kan? Ya perkara kami jadi nawat keinginan manusiawi. Karena memang manusia dan hewan ini dikasih namanya birahi. Cuman kita ada remnya di sini, ada setirnya, ada kendalinya di sini. Iya, jadi kembali ke kesedihan akibat kematian itu tadi. Ya, menyelesaikan. Betul. Iya. Itu mereka nonton batu aja, agak bapak. Ada tuh, hari nelpon lah kakak. Nelpon yang musuh mobil kan simpang mata buka. Kenapa ya? Emak, aduh. Saham ya. Dia dah sini ngapain? Aku dengan di Madek kenal. Makna selama dari Saka bahwa usaha kita udah maksimal ya. Seharusnya kalian ke kantor, ke kebun, ke sawah dan lain sebagainya. Lagi tinggal. Mani Matega, Mak Ngurus ini sedangkan ada bertahun-tahun. Kita dan anak-anak kita butuh makan, butuh minum, butuh sekolah dan lain sebagainya. Usaha kita sudah maksimal. Sedangkan penyakit itu kan cuma ada dua. Sembuh diobati atau jalannya kembali ke asal. Cuma ada dua penyakit. Sembuh diobati atau jalannya kembali ke asal. Ya betul. Siap wae. Siapa yang ada? Memang anak abah yakin gitu. Doa aku mengandung kekuatan itu ciptaan Tuhan. Kalau memang itu penyakit sembuh. Tapi kalau waktunya kembali ke asal, ikhlas nggak kalian? Kalau kalian sudah ikhlas semua, mudah-mudahan dia akan segera kembali ke asal. Kalau penyakit sembuh, tidak detek-detek, sekitar 10 menit atau 5 menit nelpon. Aduh meninggal mak, meninggal. Ya udah kalau udah meninggal, mau dimakamin udah sore, hujan meneh kan? Kami sudah hujan makami, besok aja makaminnya. Ini batu aja, lah aja iya nih batu aja. Ngobrol lagi situ, aku cerita, aku kami kesini tadi meninggal. Gini. Kenapa? Itulah kematian ada 3. 1, penyakit itu bisa sembuh diobati. Kedua, jalannya kembali ke asal. Nah yang ketiga inilah harta kita habis, aturnya untuk nyekolahkan anak cucunya, lagi dimasukkan ke rumah sakit, dibuang ke rumah sakit. Si penderita juga deritanya panjang, tersiksanya lama, menderitanya lama. Si penderita juga sudah itu menyusahkan anak umpu, ya tetangga dan lain sebagainya. Jadi tersiksa semua. Kalau memang penyakit sembuh,
Kalau memang waktunya kembali ke asal, kembalilah dengan segera, karena ada yang menghalangi. Jadi yang menghalang sebenarnya semua penyakitnya, kalau waktunya kembali ke asal, keluarga sudah ikhlas. Menghalang rintangnya hilang sirna. Nah, Alhamdulillah. jadi pertanyaan nih, Nya adu wat wadah sekali. pertanyaan nih, si menghalang itu siapa ketika? Pengaruh jin, buruk jin di hati jina. Pengaruh buruk jin di hati jina menghalangi. Agak pandai dan kajian yang kelewat tinggi. Mana salah, kamu harus buka Fatihah. Karena Gus Dur tadi ngomong kata Isya. Jadi Gus Dur ini marifat, dia cuma error. Nah, kalau mau tahu neraka itu di akhirat itu kan bahasa Arab. Artinya akhirnya. Iya. Fit dunia wal akhirah. Iya. Kan dari dunia sampai akhirat. Dunia itu artinya nyata. Akhirat itu akhirnya. Nyatanya kita berbuat baik, datang akhirnya datang kebaikan, kan gitu ya? Di dunia wal akhirah, keduanya nyatanya kita hidup, akhirnya kita mati. Kan mati belah cerita sebenarnya. Tapi kenapa ada siksa kubur, ada neraka, ada dan lain sebagainya? Biar yang lagi hidup ini berbuat baik karena mau diperiksa. Masuk akal? Itu aja intinya, biar yang lagi hidup berbuat baik. Kalau memang ada siksa kubur tuh, artinya Tuhan tidak adil. Masuk akal? Iya. Kalau ada siksa kubur tuh Tuhan tidak adil. Ya namanya siksa kubur. Yang dikubur baik yang disiksa. Yang mati dimakan buaya, yang bom bali dibakar, tidak disiksa. Alam kelemahnya kan? Atau contoh seperti Eden Air yang jatuh pesawat biasa, kan Eden Air kan celup langsung ke Ulawang. Kan kata para ustadz, para kiai, para romo pendeta itu kan ya, 3 langkah orang terakhir pulang dari kubur maka akan datang 2 malaikat periksa siapa Tuhanmu, siapa Nabi ya. Yang Eden Air tiak sekeplop dan masuk laut kan memang ada 3 langkah. Alah dibagi ini makanya pesan dong. Berarti Tuhan hadir. Kau yang dikubur aja yang diperiksa. Ya udah kita nggak usah dikubur aja, kalau mati lanjutin aja ya. Lanjutin aja ya. Jadi kita udah periksa. Masuk akal ya? Iya. Berarti Tuhan nggak hadir. Kenapa? Itu namanya bahasa nasihat. Menuju pada penyadar. Biar kita selagi hidup berbuat baiklah. Usaha yang rajin lah. Biar kita punya bisa ngasih orang. Itu aja. Kalau memang ada siksa neraka setelah mati, berarti Tuhan gak adil lagi. Katanya kan setelah kiamat baru ada penimbangan, ditimbang amal baik buruknya ya. Alam kebangi, alam kelemaknya. Yang mati hari ini besok kiamat langsung ditimbang. Anak kandung, cucu kandung ini Nabi Adam yang juta-juta tahun tidak kiamat-kiamat ditimbang-timbang. Alam kelabu di Polres dan di RP ya. Masuk akal? Masuk akal. Nah, cuman wong ini cuman kekeliruan kita soal tadi dimakan mentah-mentah. Kita dikunyah dulu, kita dikaji dulu. Apa tujuan kata ini? Apa arti? Sama dengan di dunia wal akhirat tadi kan? Dari dunia sampai akhir. Dunia itu ada 2, artinya dunia itu artinya nyata. Nyatanya kita berbuat baik, datang kebaikan. Kita usaha yang rajin. Sukseslah kita secara materi, kan seperti itu ya. Ada kita berbuat buruk, maka di akhirnya nanti perbuatan buruk kita akan datang keburukan. Mungkin akan sakauti, lamun musuh dan lain sebagainya. Iya, betul. Iya, sudah itu di dunia wal akhirah. Dunia itu artinya nyatanya kita hidup, akhirnya mati. Yang nggak ada yang nggak mati. Masuk akal? Masuk akal. Tidak masuk akal, biar teman ini baik. Cuma orang kebanyakan hanya mengikuti bahasa soal, ngikuti soal, bukan soal ini dijawab, dikaji, dipikir artinya. Kalau bahasa Arabnya dikaji, cuma bahasa Palembangnya dipikir tuh. Lah dipikir, barulah masuk ke tasawufnya, kesimpulan. Sudah di kesimpulan, baru dijawablah dengan akal tadi. Hasil akal tadi berpikir, hasil pikirlah disebut ilmu. Dengan ilmu baru kita bisa jawab. Oh, ini tujuannya begini. Itu, ini makan mentah-mentah. Artinya banyak pun tahu nih. Ya, yang terjadi dari sekarang ini kan soal yang dijalan. Soal, Bukan dijawab. bukan dijawab api. Semestinya
Janji sana sekolah lah, kayak anak sekolah itu. Ada yang tulis soal ujian. Nah, tulis soal ujiannya aja yang ditulis. Gimana mau dijawab? Kalau nggak sempat dipikir, Mbok, ya ada soal itu, mau tulis soal silakan. Mau dijawab saja, please hak masing-masing. Kan seperti itu. Ya, harusnya kan dijawab gunanya soal ujian. Kan dalam mata ujian ini, jawablah titik-titik berikut. Nah titik-titik ini harus kita jawab. Ya kan? Masuk akal. Ya. Gidain. Nah ya, ngebaca-baca soalnya dong. Kadang-kadang juga. Itu ya. Itu nggak ada yang salah sebetulnya. Para romo, para pendeta, para biksu, para kiai, ustaz, nggak ada yang salah. Tugas mereka membacakan soal dan ujian. Seharusnya kita umat ini, kita manusia banyaknya ini, umatnya ini, menjawab soal dan ujian yang dibacakan para mereka-mereka tadi. Nggak menjawab, dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bakar. Allahu Akbar, bom. Makanya kacau ujungnya. Nah, mestinya kalau dijawab akan ketemu satu jawaban. Berjalanlah di jalan yang benar, jalan yang baik atau jalan Allah itu. Kalau sudah dijawab semua soal-soal ini, intinya cuma itu, Pak. Masuk akal. Masuk akal, dia masuk mulik. Betul. Betul ya. Sulit menerima. Sudah. Juga. Kita ini kan generasi perubahan, generasi dobrak perubahan. Segala sesuatu perubahan itu harus didahului berubah cara berpikir. Tapi bukan gampang. Untuk merubah cara berpikir itu kita akan berbenturan dengan kebiasaan lama, akan berbenturan dengan orang banyak. Nah, kalau benturan kuat nggak kita mempertahankan prinsip itu? Nah, pada diusir ya, agak mati ke bawah. Itu permeter. Itulah dunianya memang sudah terbalik di penghujung zaman. Aku bilang, sesudah mati tadi didoakan, ditangisi, sembelih kejawi sapi, lagi itu masuk kiri dan kiri, teguran dalam kita, kagak suyunan, kagak seduh habis itu lagi hidup ini. Masa apa? Iya. So, dunia sudah terbalik, artinya manusia sudah terkalah dengan jin. Manusia itu akal jin itu akal terkalah dengan jin itu. Alias nafsu tadi. Agama yang tercipta untuk menyelamatkan manusia. Selamat dari apa? Selamat dari penyakit jiwa, raga, masalah hidup lainnya, gangguan alam. Sekarang manusia yang menyelamatkan agama di penghujung kacau jadinya. Betul. Iya. Ajaran agama itu untuk menyelamatkan manusia dari segala yang mendatangkan siksa dan derita atau bahasa dalamnya neraka. Sekarang manusia yang menyelamatkan agama. Masuk akal? Masuk akal. Jadi kacau balau. Kita yang satu kitab aja berdiri dari ratusan aliran-aliran saling kafir-kafir, saling sesatkan. Apalagi yang beda kitabnya. Betul. Banyak juga yang ngeja Indra, secara Indra. Kadang-kadang ngeja Hamrawi dia, emak ni mati, malam minggu ya nyanyi-nyanyi. Mas sehat. Lalang namanya jauh. Karena kita maklum, memang tingkat pikirnya, akal kita sama. Kita sama-sama punya akal. Tapi tingkat kajinya, tingkat berpikirnya belum sampai ke tingkat kita. Jadi kita yang harus maklum semua. Kenapa? Udah tahu kita sedih, mati mbak. Tambah sedih-sedih, mewang-mewang, kekukuhan, kemadean lah. Bagaimana yang sedih itu kita hibur? Biar hilang sedihnya. Kalau mati nggak bisa ditunggu, ada jatuh ikhlas. Mengapa? Ya sudah, memang semua cuma tugas kita hidup ini mempertahankan, memperpanjang hidup ini sendiri. Tapi bagaimana juga usaha dan perjuangan kita tetap punya batas. Makanya ada kematian, batas hidup namanya mati. Mana mati-mati penuh dusun ini, kenapa jadi jalan?
Masuk akal. Masuk akal. Makanya ada kematian, ada kelahiran, gantian. Dari zamannya Nabi Adam ya, itu sampai zamannya Adam suka. Betul. Itu aja udah. Kalau dulu yang ngatur ribuan tahun yang lalu, aturan petunjuk jalan yang benar, nasihatnya namanya agama. Di penghujung zaman ini semakin zaman berkembang kan. Tambahlah undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan kepala desa. Sesuai zamannya, perkembangan zaman. Tapi agama itu yang membuatnya yang Maha Kuasa juga memastikan. Malah IMPC ilmu nih ya. itu jenis ketentuan. Soal uji terakhir dari yang Maha Kuasa melalui Jibril. Jibril juga kan tidak ada wujud makhluknya, hanya istilah dalam kata aja ke nabi-nabi lah ya. Ini soal ujian terakhir. Soal ujian pertama adalah keinginan hati, butuh akal, butuh ilmu untuk menjawab apa yang menjadi keinginan hati. Soal ujian kedua datangnya dari alam kehidupan luar diri. Iya. Butuh akal, butuh berpikir, butuh ilmu untuk menjawab. Soal ujian terakhir dari yang Maha Kuasa namanya agama. Agar diikro bahasa Arabnya, bahasa Arab dibaca. Sudah dibaca, kok ya dikaji. Bahasa Palembangnya dipikir, dan dipikir, baru dijawab. Gitu, selalu mentang-mentang. Sampai dulu. Kenapa diberi ada soal dan ujian? Karena manusia sudah diberi akal. Kalau nggak ada soal dan ujian, dia tidak akan berfungsi ciptaannya tadi. Ciptaannya Maha Kuasa itu tidak akan ada fungsinya. Makanya harus ada soal ujian. Karena kita sudah diberi akal. Itu Pak Bos. Kan ya kan. Kan akal kan kaji banget. Nih. Kalau mau melihat sidang, inilah sidang para wali. Anu ini nugraha tajir timbang semua. Belum apa. Dia sama Jawa saya tadi. Jadi, udah sini ya. Sampai dah Jawa, asal mau dimakan jawab apa? Sampai kau jong-jonggon sama Widi ini nyebut nih. Kalau kamu tahu sidang, inilah sidang para wali. Pada ore, mana lagi angker-angker nih. Tapi kalau ini saya dipelaju kangnya apa ini? Kangnya gor-gor di bilang nggak olahraga nih. Nah, jaga baring, lagi angker-angker di jaga baring, orang perampok, penodong, pengcopet, pembunuhan, juga lagi angker-angker di jaga baring. Kamu ngobrol di jaga baring. Kau nak tahu sidang para wali? Inilah sidang para wali itu. Tak kesal. Wali api aku. Wali apa masa ini jawabnya? Wali hakim. Baru. Ma sono noto che osservi, Nah, lagi juga. Kembali terbuka. Itulah pelayanan sosial ke masyarakat. Ini sosial ke masyarakat, tinggal, senang cuman ya tetap kembali ke diri kita di ukur batasan-batasan. Kalau zaman dulu, saya mati gitu lah. Sekon dia setahun ke saya tua karena 45 pondok di bukit situ, 45 pondok di situ, 45 pondok di situ. Belum ada kepentingan anak sekolah, beli voucher, kredit motor, kredit mak ngedok ke sekolah malah. Kena motornya kat gedang, kena motor ke pupuk kancil ya. Karena orang penduduknya juga baru sedikit. Jadi wajar kalau ada kematian pesta setahun mungkin sekali dua kali kan. Kita nih sekali buat lupa pesta deh. Nayuh itu mana? Mati nayuh nyunan beliau di sehari di 5 tempat. Agak ketediunya agama sekolah sana. Iya betul. Iya, enggak abla bias, enggak beli beras pak.
Ya artinya kembalikan ke diri. Kan kalau kita santai, mendogoy, ya kenapa tidak hidup bermasyarakat? Karena kita juga butuh orang banyak. Kenapa kau mau fokus di pamati, di pangayo, di penyulah, di pabediom, manjong. Sedangkan urusan perut dan bawah perut nih, dapat jadi runding. Ada? Nah, dapat jadi berunding urusan perut dan bawah perut nih. Belum anak mau kuliah, mau sekolah. Pak ni di pamati na yun, minat beliau mati na yun, minat beliau. Sekali 4-5 kang, kapan namanya po uang semester di sana? Iya bagus, tapi kita yang tahu diri kita. Imbang. Karena kalau mau disamakan dengan zaman dulu yang tak bisa lagi lah. Budaya itu, tradisi itu tercipta ribuan tahun yang lalu. Kan kalau kita sekolah aja belum, atau kredit motor aja belum. Lapar, belum ada pabrik bola. Lapar kita kecil udah, lapar cakap jambu. Nah kita no. Penduduk bertambah, kebutuhan hidup semakin meningkat, keinginan hati juga semakin meningkat, persaingan hidup semakin tinggi. Hancur Mina, coba di pantai sah. Ya, artinya kembalikan ke diri kita masing-masing aja. Kalau orang mau bicara ya please saja. Kalau orang mau menilai kita ya please saja. Kita yang berbuat, masa bodoh yang menilai. Walaupun kamu juga dituyun kopaya juga, memang injil jelmaan kotor, tetap berpikir negatif betul. Kenapa? Iyalah. Karena kita dan orang lain tergantung dari sisi mana sang penilainya mau menilai. Masuk akal? Imut, kita memang ingin utok di negatif, dijawab peninum nih. Ini akal? Nah iya, kalau memang ininya bersih, hati bersih darah, bersih akal, bersih pikirnya, suci pikirannya. Kamu ngomit, jangan imut. Kan akal? Iya. Jadi tergantung mau apa aja yang kita lakukan, tergantung dari sisi mana sang penilai mau menilai. Apalah dari presiden, Pak Soekarno, Soeharto, dan sampai Jokowi, ya tergantung ini orang menilai. Dia gak dari negatif, banyak negatifnya Soeharto, Soekarno itu. Mau ininya manusia nilainya mau positif, banyak positifnya. Karena memang manusia sudah ditakdirkan tempatnya salah, hilaf, lalai, keliru dan bisa berlaku benar. Jadi tergantung orang mau nih. Engkau aja melihat, saya boleh jemur, kan? Gantungin jiwa. Ya gampang lah. Kotor pikiran ya, please. Kita wah indah ciptaan Tuhan. Wah indah. Ada gunungnya kembar. Lembahnya di bawah dengan rumput-rumput menghijau. Beda mana? Tergantung juga. Iya. Tergantung sisi akal menilai. Nah, iya. Yang nilai secara nafsu, cakap bilang ini. Enggak salah. Iya, betul. Dan memang enggak salah. Tuhan itu berikan birahi pada manusia. Berikan keindahan agar ada ketertarikan satu dengan yang lain. Dari ketertarikan tadi, karena laki-laki ditakdirkan sebagai pemburu, dengan dia melihat keindahan pada wanita itu, sehingga memancingnya untuk jadi pemburu. Laki-laki kan pemburu, untuk memburu, minimal negur, ngerayu, dan lain sebagainya. Ya. Memang itu tujuannya. Tujuannya agar ada ketertarikan dengan satu dengan yang lain. Dari adanya ketertarikan, maka akan menjadikan hubungan seks. Seks ini dari hewan dan manusia sama. Gunanya untuk tumbuh kembangnya anak cucu Adam. Ki babu anak cucu ni babu. Ki kuda cucu kuda. Gunanya untuk tumbuh kembang anak cucu Adam. Itulah gunanya. Tapi berhubung kita kalau zaman dulu ada agama yang ngatur halal haram baik buruk hak bukan manfaat tidak, ini kan. Kalau zaman sekarang ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan kepala desa yang ngatur. Dan kalau kamu mau beraturan, ya please kamu. Tapi bersiap dengan risikonya. Kalau ada ikut doanya, kita harus siap. Laksanakan. Tidak siap, jangan.
Masih mau? Pintar-pintar. Pintar-pintar jawabannya. Sama lo gawe laju udah dikepui wong. Ah, itu pintar-pintar lagi. Jadi kembali ke masing-masing manusia. Pada upaya di dalam berbuat, tetap akan ada yang menilai kita tidak baik, walaupun kita sudah baik sebagaimana. Kalau memang ininya manusianya tidak baik, sisi negatifnya tetap negatif. Please saja. Yang penting, aneh. Kalau di dunia maya tuh, jalan ke surga lewat depan rumah kau. Masuk akal sih gue. Iya. Sih gue ini kalem nih ya. Kayak gitu malum gue kawannya. Baju. Oke. Ya kalau kami kan ada aturan agama yang mengatur, ada undang-undang segala macam. Di Belanda itu merdeka bebas. Prancis, Amerika, Thailand, apa gelane bebas. You like, I like, it's no problem. Ya, suka sama suka it's no problem. Tapi jangan coba-coba kalau nggak suka. Hukum mereka berdiri tegak, you will not be slave, pelecehan seks. Tapi tingkat kesadaran manusianya sudah tinggi ke pinggir jalan, di pinggir taman, rompok. Iya. Mereka bebas mereka. Ganja bebas. Tapi mereka udah tahu. Heroin bebas. Tapi mereka sudah tahu. Kalau batu ukurannya segini itu untuk mencemeti semangat aku. Untuk aku sehat, obat. Tapi kalau lebih dari ini dosisnya, berarti aku bunuh diri. Mereka udah tahu, sadar. Jadi dilarang-larang. Mana mungkin? Mana? Karena tingkat kesadaran mereka sudah tinggi. Dan ada mungkin agama 55, agama 55, Iya. kuburan penuh, rumah sakit penuh, penjara penuh, nggak muat. Belanda itu kita bilang kafir. Penjara mereka mau ditutup, nggak ada penghuninya. Berarti tidak ada kurang yang berbuat yang buruknya kan? Mau ditutup penjaranya Belanda, memang ada penghuninya. Kita bilang kafir mereka, nggak tahu yang kafir itu mereka, apa kita yang ngomong tuh kafir? Tidak terti ya dunia. Iya. Makanya, ini bawa kalah, bawa biji, pecah. Kadang sedih kadang-kadang lihat bangsa ini ya, Injil masih tercacah. Orang-orang negara maju itu bagaimana tua dimudah-mudahkan. Dengan model rambut, make up-nya, penampilannya, dimudah-mudahkan. Kamu lagi sana, itu hal-hal kau. Seperti contoh rambut. Rambut itu mahkota. Indah ciptaan Tuhan. Ya kan? Karena kesana. Diganti yang indah ciptaan tukang jahit. Mendo ternyata. Kalau noca, Nah. kape. Iya. Bawa mencium bau surga. Oh. Gitu ya. Anak raja Arab itu sendiri, para wanita-wanitanya nggak ada. Nggak ada. Cobalah kita nggak bisa pungkir ya, para istri presiden nggak mungkin jadi istri presiden kalau tidak orang pintar. Masuk akal? Istri Soekarno apa deh betul-betul? Berulung mukena segala macam ada nggak? Istri Soeharto tidak. Ya, Jokowi nggak ada. Karena mereka pintar, sudah dijawab artinya. Baik dia peci, baik kerudung mukena itu artinya sebetulnya bahasa maknanya di dalam terkandung. Tutuplah akal pikiran kalian dari keinginan yang tak baik dalam kendali jin di hati. Ditutup. Itu maksudnya. Itu kepalanya yang ditutup. Tujuannya itu. Tutuplah akal pikiran dari keinginan hati yang tidak baik atau pengaruhnya jin. Tujuannya ya. Tujuannya. Nah, kita ini nulis soalnya tapi tujuannya nggak tahu. Sama kayak kita nayu-nayu pesta-pesta ini kan nggak tahu ini pesta, tujuannya nggak tahu apa. Benar? Ya bersedekah, ingat, makanya aku berpikir simpel. Kalau memang kita mau bersedekah, udah di duitnya, jadi amplopin aja. Yatim piatu, fakir miskin, orang tidak mampu sekitar rumah kita, sekitar rumah mertua, sekitar rumah orang tua dibagiin aja.
Kalau mak susah, masalah, mak disuatuin sama hari kondo dan lebih bermanfaat. Mungkin sepatu anaknya udah rusak, duit aja dibeliin sepatu, ya enggak? Alhamdulillah, sedekah pakai mengan. Apalagi kayak buka, beja pengalaman ini. Nanti baru ngomong doang. Ya kalau zaman dulu sebelum perum-perum itu ada pabrik percetakan uang di Republik Indonesia ini belum ada ya, cuma saling kasih makan, saling kasih minum. Sekarang berpikirlah sesuaikan dengan zamannya. Iya, mungkin hutang ninggongnya itu kawin. Lebih duitnya pakai beli hutang. Sedangkan kerja mengan, dipaksa tukang mengan doang pada nggak sedekah. Karena akal nak gue itu. Betul.